Halo, selamat datang di Rumah Kopi Institut. Materi Rumah Kopi Institut video hari ini mengenai jadwal kerja. Jadi jadwal kerja ini fungsinya untuk memberikan jadwal atau waktu bagi para pekerja dan menentukan job disk serta timing pekerjaan ya. Di sini ada departemennya apa, misalkan departemennya adalah bar, bulannya September 2021, ini pasti ya di awal. Terus namanya siapa, misalkan Budi, jabatannya barista. Terus dia ada lagi mungkin Wati, juga ada barista. Terus tanggal 1 sampai 31. Nah, biasanya di jadwal ini itu ada kodenya ya. Terus ada keterangan, ada jam shift 1, shift 2 atau shift 3. Jadi kalau pagi itu bebas, paling enggak 8 jam kerja, itu jam 8 sampai jam 6 harusnya ya. Karena mungkin ada briefing atau apa juga boleh. Jadi misalkan ini Budi shift pagi dan Wati shift sore. Nah, jadi nggak bentrok. Kalau ada manajer, misalkan manajernya namanya Amin ya, misalkan Amin ini bisa split atau terus ya. Jadi bisa split atau bisa general mungkin ya. Nah, jadi kita kasih general. Jadi kalau misalkan ada off, bisa digantikan manajernya. Nah, ini biasanya selama seminggu. 1 minggu ini dia pastinya pagi terus, sore, dan biasanya bergantian. Kalau tanggal merah ya tetap masuk, Sabtu Minggu ya tetap masuk. Lalu misalkan kalau Budi ini nanti off ya tanggal 7, berarti si Wati tetap masuk. Nah, nanti yang menggantikan adalah si manajernya, mungkin manajernya jadi pagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang kosong. Begitu juga dengan divisi lain, misalkan waiter atau kitchen juga sama. Jadi kita fokus di shiftnya. Kalau bisa kita awali dengan membuat liburnya dulu. Jadi kalau misalkan mereka request libur di hari Selasa, misalkan Budi minta hari Selasa dan Wati minta hari Rabu, berarti kita buat off-nya dulu. Baru kita bisa tentukan jadwalnya dia. Ya. Jadi dia setelah pagi mungkin sore, 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 sore. Nah, nanti sampai ketemu liburnya lagi. Nah, ini sore, sore, ini pagi, pagi, pagi. Jadi pertama itu kita tentukan jadwal liburnya dulu. Setelah kita tentukan jadwalnya dia, liburnya, baru kita tentukan jadwal kerja. Kalau misalkan ada cuti, ya kita tentukan cutinya juga. Jadi tidak jadi tentukan liburnya, cutinya seperti itu. Dan juga kita juga harus lihat tanggal merah. Kalau tanggal merah itu, misalkan tanggal merah itu ada di tanggal 3, misalkan ada tanggal merah, itu paling enggak semua karyawan itu masuk ya. Misalkan si Budi ini libur hari Selasa, Rabu tanggal merah. Nah, Kamisnya nanti biasanya malamnya yang rame. Tanggal merah itu malamnya yang rame, paginya yang rame. Malamnya sepi biasanya tanggal merah karena besoknya kerja. Sama Sabtu Minggu juga sama. Sabtu Minggu itu Sabtu malamnya rame, Minggu paginya rame. Jadi biasanya karyawan dikumpulkan di malam dan di pagi ya. Jadi kalau misalkan malamnya tanggal merah, berarti malamnya itu nggak boleh ada yang libur. Paginya juga nggak boleh ada yang libur.
Oke, ini S, ini P otomatis, berarti ini P, ini S. Nah, seperti ini kalau buat jadwal kerja. Jadi tentukan liburnya, lalu tentukan dia cutinya, lalu cek tanggal merah Sabtu Minggu, itu dicek. Setelah itu baru kita bisa tentukan shift kerjanya. Kalau misalkan dia nggak mengambil cuti, ya mungkin cutinya dikumpulkan. Jadi sebenarnya tanggal merah itu tetap biasanya dapat pengganti ya, tanggal merah. Jadi tanggal merah dalam 1 tahun itu kan libur nasional kan ada 50-an ya. Jadi biasanya mereka ada yang diganti, ada yang tidak ada, tetap masuk. Jadi hak karyawan itu sebenarnya dalam 30 hari itu 26 hari kerja. Kalau 31 berarti 27 hari kerja. Jadi gaji dibagi 27 dikali 27. Kalau 31, kalau 30 gaji dibagi 26 dikali 26. Nah, lalu cuti itu biasanya tergantung perusahaan. Cuti itu banyak macamnya ya. Itu nanti masuk ke dalam materi cuti di video berikutnya. Jenis-jenis cuti atau hak karyawan itu ada. Jadi ada cuti tahunan, lalu ada cuti kerja, ada cuti tiap bulan itu ada ya. Oke, jadi ini pagi, sore, O itu off, libur, middle itu tengah hari ya. Lalu ada split, itu nanti dia break dari jam 8 sampai jam 12, nanti dia break 2 jam atau 3 jam, nanti balik kerja lagi. Lalu C itu cuti, L itu lembur ya. Kalau misalkan ada karyawan yang sakit atau rame, dia bisa lembur. Lalu J itu general, waktunya tidak dibatasi ya. Jadi kalau ada yang kosong ya langsung digantikan. Baik, terima kasih. Ini video untuk jadwal kerja karyawan. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.